Danantara menuai banyak kontroversi. Dari hasil kajian saya menyoroti dua hal. Pertama, status kerugian Danantara dan BUMN dianggap bukan sebagai kerugian negara. Yang kedua, status pejabat Danantara dan BUMN dianggap bukan sebagai penyelenggara negara. Pasal yang terkait hal tersebut sangat polemik. Kita contohkan saja di kasus Pertamina. Unsur utama tindak pidana korupsi di Pertamina adalah adanya unsur kerugian negara. Kalau itu dihilangkan, lalu bagaimana mau menyelesaikan kasus yang seperti Pertamina? Nah, makanya undang-undang BUMN baru dan termasuk adanya Danantara sangat rentan dengan korupsi. Karena itu saya gugat Undang-Undang BUMN ke Mahkamah Konstitusi. Simak selengkapnya di Benang Kusut Tata Negara. Jadi saya sudah ajukan perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa saya lama nggak buat konten? Ya karena sebagai dosen kita kadang harus kontemplasi, merenung, memikirkan keadaan bangsa ini. Dan itu tanggung jawab dosen harus memikirkan jalan keluarnya apa terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Tentu dengan kajian-kajian secara akademik. Nah, karena itu saya juga perlu waktu untuk merenung, melihat keadaan-keadaan bangsa ini seperti apa dan apa solusinya kira-kira. Dan dari situlah saya ajukan ke Mahkamah Konstitusi dari hasil kajian-kajian. Jadi bukan hanya soal BUMN ya, kenapa saya nggak buat konten, itu bukan hanya undang-undang BUMN, tapi ada undang-undang lain, undang-undang Minerba, dan yang terakhir nih yang menarik undang-undang TNI. Jadi itu tanggung jawab kami sebagai dosen untuk meneliti, mengkaji, dan memperbaiki jika diperlukan. Nah, sekarang kita balik ke Danantara. Tentu payung hukumnya adalah undang-undang BUMN. Jadi yang saya soroti bukan hanya Danantaranya saja, tapi keseluruhannya termasuk dengan BUMN-nya. Karena yang diatur dalam undang-undang BUMN tidak hanya Danantara, tapi juga mengatur mengenai BUMN. Ada pasal-pasal yang saya anggap bermasalah. Nah, kita lihat apa saja pasalnya. Pertama, mengenai kerugian negara itu diatur di pasal 3H ayat 2. Itu disebutkan, bisa dilihat di layar, keuntungan atau kerugian yang dialami badan ini artinya Danantara ya, dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keuntungan atau kerugian badan. Jadi keuntungan atau kerugian Danantara
itu merupakan keuntungan atau kerugian badan. Jadi dipisahkan dengan kerugian negara. Jadi bukan termasuk kerugian negara. Lalu ada juga pasal 4B. Bisa lihat di layar, keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Jadi isunya adalah adanya pemisahan kekayaan negara dan kekayaan BUMN. Jadi ketika BUMN itu mengalami kerugian, itu bukan kerugian negara, tapi itu adalah kerugian BUMN. Pasal ini dampaknya apa? Sangat-sangat meluas. Kenapa? Karena kita bisa lihat contohnya di pasal 3 Undang-Undang Tipikor, lihat di layar. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana. Nah, ini salah satu pasal untuk menjerat pelaku korupsi di lingkungan BUMN adalah karena merugikan keuangan negara. Pertanyaannya, kalau unsur kerugian negara itu dipisahkan, sehingga kerugian BUMN atau Danantara tidak termasuk merugikan keuangan negara, otomatis KPK, penegak hukum, sulit menangkap pejabat Danantara atau BUMN ketika merugikan keuangan negara. Karena tidak ada unsurnya. Nah, ini sangat rentan untuk lolos dari tindak pidana korupsi. Memang alasannya adalah biasanya disebut mereka mendalilkan karena business judgment rule. Karena dalam melakukan usaha BUMN atau Danantara investasi ada resiko bisnis. Jadi tidak bisa dielakkan kalau seandainya BUMN itu rugi, maka itu adalah resiko bisnis. Tidak bisa dikenakan tindak pidana korupsi. Karena kalau misalnya pejabat BUMN selalu ditakut-takuti dengan korupsi, mereka tidak bisa kreatif. Nah, makanya diatur juga di pasal 9F mengenai business judgment rule. Menurut saya, ini DPR dan pemerintah salah kaprah mengenai business judgment rule. Kenapa? Karena business judgment rule itu adalah sesuatu yang harus dibuktikan. Dibuktikan di pengadilan, kalau seandainya BUMN itu rugi, memang kerugiannya itu karena resiko bisnis. Bukan karena kelalaiannya atau karena kejahatannya. Jadi dibuktikan ketika memang itu terbukti di pengadilan bahwa itu adalah resiko bisnis, maka orang tersebut akan bebas dari segala tuntutan hukum. Nah, dengan adanya tadi pasal 3H yang sudah memisahkan di awal kerugian negara, lalu gimana? Dari awal KPK sudah tidak bisa menetapkan dia sebagai tersangka. Jadi dari awal sudah lolos dengan adanya undang-undang BUMN. Itu kengerian yang sangat luar biasa. Nah, pasal lainnya yang saya uji adalah, selain itu adalah, ada pasal 3X ayat 1 Undang-Undang BUMN. Coba lihat di layar, saya bacakan. Organ dan pegawai badan bukan merupakan penyelenggara negara. Badan itu Danantara ya. Jadi pejabat Danantara itu bukan merupakan penyelenggara negara. Lalu di pasal 9G disebut anggota direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Jadi mereka dipisahkan bukan sebagai pejabat negara. Ya dia sebagai pejabat bisnis swasta saja, mirip-mirip seperti itu. Akibatnya apa? Kalau kita lihat pasal 5 Undang-Undang Tipikor, kita lihat di layar,
Nah, kita fokus di poin A, gratifikasi. Itu disebut memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi unsurnya dia gratifikasi itu harus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat. Kenapa kasus-kasus suap di BUMN bisa ditangkap? Karena dia dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Nah, kalau di undang-undang sudah dinyatakan dia bukan penyelenggara negara, gimana KPK mau nangkap? Nanti sibuk kayak kasus siapa tuh? Jet pribadi ya, Kaisang ya, karena bukan penyelenggara negara, maka tidak bisa ditindak. Ya kasusnya akan seperti itu nanti. KPK tidak akan pernah bisa menindak kalau dari awal sudah dinyatakan bukan penyelenggara negara. Nah, jadi aneh undang-undang BUMN ini aneh. Katanya mau memberantas korupsi. Dalam pidato semangat mau memberantas korupsi. Loh, kebijakannya bertentangan dengan semangat memberantas korupsi. Ini yang benar dong. Jangan mempermainkan rakyat. Lagi pula ada anehnya nih secara ketatanegaraan ya. Pejabat dan antara disebut bertanggung jawab kepada presiden. Nah, yang jadi pertanyaan, presiden itu kan penyelenggara negara, pejabat negara. Dia bertanggung jawab kepada presiden. Lalu kalau dia bukan penyelenggara negara ya, memangnya presidennya siapa? Memangnya BUMN punya keluarga presiden? Enggak, itu punya rakyat. Loh, kenapa dijadiin seperti punya keluarga presiden? Kan aneh. Ya kalau dia bertanggung jawab kepada presiden, maka yang mendapatkan penugasan dari presiden juga penyelenggara negara. Itu logikanya, logika sederhana itu. Kok gitu sih? Ini undang-undang BUMN ngaco. Presiden kita nih serius gak sih sebenarnya nih mau memberantas korupsi? Saya jadi bingung loh. Apakah benar ini mau memberantas korupsi atau sebenarnya hanya gimmick aja? Katanya nih ya, katanya kekayaan kita bocor 2.800 triliun setiap tahun. Berarti kasus korupsi di Pertamina 193 triliun per tahun ya seupil doang, kecil. Itu saja kita sudah heboh. Jangan-jangan itu kasus hanya untuk tumbal saja. Kan kita bandingin 2.800, tumbalinlah 193. Ya jangan-jangan begitu ya. Karena begini, dengan adanya undang-undang BUMN baru, kedepannya udah susah lagi kita memberantas korupsi di BUMN. Maaf. Jangan-jangan nanti nggak ada lagi. Kita nggak bisa dengar tuh ada berita korupsi di lingkungan BUMN ditangkap KPK atau apa. Bukan berarti korupsinya nggak ada, cuman nggak bisa disentuh. Pas zaman Orde Baru, kan berita korupsi nggak ada. Susah lah, jarang lah. Kenapa ya? Karena nggak bisa disentuh oleh kekuasaan. Tentu kita punya kecurigaan ke sana ya. Karena dosen ya namanya dosen prinsipnya harus curiga, kritis. Karena kita di awal masa pemerintahan ini sudah dikejutkan dengan 3 undang-undang. Undang-undang Minerba, undang-undang BUMN, sama undang-undang TNI yang katanya mau menjadikan corak seperti Orde Baru. Dan situasi kita saat ini juga bisa dibilang seperti tanda-tanda mau krisis. Pengangguran di mana-mana, IHSG anjlok, APBN defisit di awal tahun. Padahal sudah efisiensi. Bayangkan kalau tidak efisiensi berapa defisitnya. Berarti ini sangat parah ini keadaannya. Seperti tanda-tanda mau krisis. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai keadaan kacau ini adalah by design. Karena kalau ini by design,
ketika terjadi instabilitas atau kekacauan, presiden jadi punya alasan untuk mengeluarkan dekret presiden. Dekret presiden ya bisa macam-macam, bisa kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu akan menimbulkan polemik dan permasalahan yang lebih banyak. Nah, makanya nih, sekarang yang ada di depan mata kita, Undang-Undang BUMN, ini harus dibatalin nih, pasal-pasal yang bermasalah nih. Makanya saya ajukan ke Mahkamah Konstitusi supaya dibatalkan, karena bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Maka dari itu saya mohon kepada rakyat Indonesia untuk dikawal kasus ini. Dikawal terus kasus di Mahkamah Konstitusi. Dan kalau memungkinkan, berbagai elemen rakyat juga mengajukan ke Mahkamah Konstitusi supaya menjadi perhatian